Masih bahas terkait dengan wacana mengangkat kembali Archandra dan telah bergabung bersama kita Bang Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Ferry. Bagaimana pendapatnya terkait dengan wacana mengangkat kembali Archandra ini? Gini, kalau yang pertama saya persoalkan adalah waktu itu diangkatnya Pak Presiden terlanjur mengangkat dan setelah 20 hari kurang lebih bukti fakta Presiden Indonesia mengangkat Archandra Thakar, warga negara asing, sebagai Menteri SDM. Dan menurut saya itu pelanggaran konstitusi. Jadi pelanggaran terhadap pasal 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara. Itu jelas Menteri Negara haruslah warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang salah menurut saya adalah Presiden dan aparatur di bawahnya. Kenapa kemudian sampai seorang Archandra Thakar, orang Indonesia yang berkewarganegaraan asing, menjadi dan diangkat menjadi menteri. Nah, menurut saya itu jelas terjadi pelanggaran. Jadi kalau dalam forum ini perdebatannya perdebatan politik, siapapun sebenarnya bisa jadi menteri. Tapi kalau perdebatannya malam ini soal hukum, menurut saya jelas terjadi pelanggaran konstitusi, titik. Dan tapi kan sudah malam ini menurut saya lebih baik kita bahas tindak lanjut pelanggaran konstitusi itu oleh Presiden. Kalau kemudian Presiden mengangkat lagi, mewacanakan atau mengangkat lagi warga negara Indonesia menjadi menteri, secara hukum boleh. Tetapi yang dipersoalkan adalah itu tidak menghilangkan kesalahan waktu pengangkatan itu. Saya menganggap Archandra Thakar adalah orang Indonesia yang apapun gitu, itu hampir semua orang Indonesia yang di luar, ya terserah lah apakah dia dalam konteks mempertahankan eksistensi, survive di negara orang, dia harus kemudian apalagi kemudian tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, dia harus kemudian menjadi warga negara asing. Menurut saya ya hak yang bersangkutan. Tetapi kesalahan yang terjadi bukan di Archandra Thakarnya. Jadi kalau saya orang Sumatera Barat gitu atau orang Indonesia, saya masih marah, atau keluarganya Pak Archandra Thakar, yang salah ini Jokowi gitu loh, bahwa kenapa tidak sebelum ini di screening masalah soal kewarganegaraan ini diselesaikan dan kemudian baru diangkat. Nah ini kan sekarang diangkat kemudian diumumkan lagi pemberhentiannya. Kalau ini diangkat lagi itu jadi lucu. Apalagi saya nggak bicara tentang selama 20 hari Pak Archandra Thakar sebagai Menteri SDM beberapa kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya kontroversial juga. Tapi lepas dari itu, menurut saya juga bersimpati dengan Pak Archandra Thakar, dengan keluarganya dan seluruh orang Sumatera Barat ya yang merasa berkeberatan gitu terhadap keputusan Jokowi ini. Tapi menurut saya memang telah terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena melanggar Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, itu titik. Jadi Pak Ruhut, nanti Pak Ferdinand, ya kalau masalahnya hukum menurut saya sudah jelas pelanggaran. Tapi kalau politik, orang bule, dia punya KTP Indonesia, paspor Indonesia, bisa dipertimbangkan. Dan menurut saya siapapun kalau udah politik ya, dia diangkat jadi menteri bisa. Menurut saya kan kewarganegaraan di Indonesia ini kan berbeda juga dengan ada yang soal darah, ada yang soal tanah kelahiran. Jadi menurut saya sih kalau politik bisa siapa aja jadi menteri, bisa diberhentiin, bisa sepanjang dia WNI. Tapi ini persoalannya pelanggaran konstitusinya. Nah, ini saya pengen Komisi 3 DPR, Mahkamah Konstitusi harusnya segera menerima pengaduan, membuka diri terhadap pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran konstitusi. Bang Ruhut, bagaimana menanggapi ini? Udah dengarkan apa yang dikatakan tadi? Melantik warga negara asing, Amerika. Dia bukan orang warga negara Amerika waktu dilantik. Karena itu kalau nggak ngerti jangan komentar. Menurut saya dia warga negara asing. Dia udah mengundurkan diri, dia tidak punya kewarganegaraan. Udah jadi lebih parah lagi. Boleh dong kita ajak kembali orang kita, jangan bilang lebih parah. Tapi kan dari tadi yang di stressing kita melantik warga negara Amerika, bukan
tegas aku katakan. Jangan bilang lebih parah lagi. Ya enggak, jadi gini, kan harusnya kalau ada problem seperti itu diselesaikan dulu masalah kewarganegaraan. Sekarang lagi diselesaikan. Nah, menurut saya tidak menghilangkan waktu itu. Kalau misalkan dianggap itu tidak masalah, kenapa dia diberhentikan? Menurut saya karena mau diselesaikan, biar pengamat yang gini-gini nggak usah ngomong. Enggak, salah Pak. Karena itu sekarang udah rapi lagi nih. Tinggal kita tunggu. Itu yang aku bilang. Kalau aku presiden, aku kembalikan dia. Kita punya aset jenius begitu. Kita belajarlah mengaca diri. Kita punya profesionalisme masing-masing. Tapi kalau mengenai SDM ini, saya nggak ada lawan yang namanya kawan itu. Kalau cuma memberikan ekspor, memberi izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport, saya juga bisa jadi Menteri SDM. Kalau cuma itu anggaran selama ini SDM, Kementerian SDM triliun. Freeport itu katanya suruh bikin smelter, nggak bikin-bikin. Menurut undang-undang, Pak Ruhut bisa bayangkan betapa nasib semua orang yang bergerak di mineral tambang yang disuruh sekarang dipaksa untuk bikin smelter, jungkir balik, terus tiba-tiba ada satu perusahaan diskresi dikasih privilege keistimewaan boleh lagi izin ekspor. Loh, terus nasib UKM, perusahaan-perusahaan tambang mineral yang ada nasional itu gimana? Mereka kok nggak boleh? Sekarang ngomong politik lagi kan? Bukan. Kalau ngomong politik semua bisa. Tadi kan ngomong hukum. Menanggapi. Udah mentai hukumnya. Enggak. Oh no, tadi mengenai hukum. Saya. Bukan warga negara Amerika yang dilantik. Hati-hati jangan lakukan fitnah. Sekarang kau lari ke politik. Ya? Kalau dia kalau ke politik, jelas aku katakan politik 2 tambah 2 tidak selalu 4. Makanya itu kalau menurut saya kalau politik jadi bisa aja kan. Nah, gini Pak Ruhut, Mbak Mas Ferdinand. Kalaupun dia itu bukan warga negara Amerika dan tidak punya kewarganegaraan kan tetap melanggar undang-undang kementerian. Di situ dinyatakan bahwa yang diangkat menteri itu adalah warga negara Indonesia lah. Kalau dia tidak punya kewarganegaraan kok bisa diangkat? Kan tetap melanggar. Aku heran, kok melanggar ya? Kok di situ bunyinya jelas menteri itu warga negara Indonesia. Kalian kok kalian itu undang-undang. Aku itu undang-undang tidak. Itu nanti pengadilan kalau bicara melanggar. Kalian bawa ke pengadilan, bukan kita. Janganlah biasakan diri kita menghukum seseorang. Kita tidak sedang menghukum, tetapi menyampaikan pendapat sesuai aturan. Tadi ngomongnya ini, sekarang balik lagi. Jelas bahwa beliau itu yang menyampaikan dia bukan warga negara Amerika dan tidak punya kewarganegaraan. Karena itu artinya apa? Di undang-undang kementerian dinyatakan yang diangkat menteri itu adalah warga negara Indonesia. Karena itu sekarang dibenahi. Dibenahi artinya yang lain tidak dihilang dong. Kalian bawa lah. Kalian hanya ngoce aja. Apa karena kawan ini kebetulan pengamat hidupnya di SDM, nanti taunya benar jadi menteri gagal semua proyeknya. Jangan begitu. Kalau Ruhut nggak ada kepentingan dengan SDM. Oh, kita tidak ada kepentingan di situ. Kita hidup baik. Hidup kau kan dari itu pejuang di sana, Bu. Boleh ditanya pejabat di SDM itu pernah nggak kita minta-minta. Tapi kau pejuang, taunya melihat apa yang dilakukan oleh Archandra. Archandra bisa memangkas. Bisa memangkas Bang Ruhut. Kau senang maunya di situ ada pemotongan anggaran 900 miliar itu akibat dari instruksi saya gini, Mbak. Saya gini. Sebenarnya kita nggak perlu berdebat. Karena yang sebenarnya belum dilakukan oleh pemerintah dan sampai sekarang tidak dilakukan pemerintah, baik dalam soal pengangkatan maupun kontroversi ini dan kemudian berujung pada pemberhentian Saudara Archandra Thakar, itu tidak ada penjelasan resmi. Pemerintah Indonesia sebenarnya masalah Archandra Thakar ini apa? Kemudian diberhentikan tuh dasarnya apa? Gebleknya tuh pemerintahannya Pak Ruhut tuh gitu. Terus masa yang kayak gitu-gitu dibela? Harusnya gini loh. Kita aja mendengar. Ini harus ada penjelasan dulu kenapa diberhentikan. Ini jubir presiden apa-apa. Kembali wacana pengangkatan. Belum ada penjelasan resmi pemerintah tentang Pak Archandra Thakar ini. Waktu pemberhentian itu dasarnya apa? Sehingga tadi Pak Ruhut bilang warga negaranya pertanyaan lagi. Ya bukan Amerika. Bukan Amerika. Ini dijelaskan nggak itu? Masa lebih ngerti ya? Baik, tahan dulu. Gerindra belajar dalam politik siap kalah siap menang. Nanti kau dan Pak Prabowo susun kekuatan. Enggak. Tahan dulu. Kita Ruhut pindah Gerindra juga. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Pro dan Kontra.
Bang Ferry mengatakan harus ada penjelasan dulu secara resmi Kan kenapa belum ada penjelasan dari pemerintah diberhentikan. secara resmi itu kenapa diberhentikan kan, sampai kemudian Sehingga tidak bisa semudah itu kemudian mengangkat kembali begitu saya ya. bisa memaklumi kalau Pak Archandra Tahar atau keluarganya marah dan rakyat juga nggak tahu dan kemudian kalau tiba-tiba sekarang kita punya interpretasi masing-masing ya jangan disalahin juga. Pak Ruhut nggak bisa menyalahkan kita juga. Pak Ruhut merasa bahwa warga negaraan Pak Archandra Tahar juga pada saat itu sedang vakum gitu, terserah. Tapi kemudian kami interpretasikan harus ada penjelasan secara resmi dari pemerintah. Keluarga negaraannya memang waktu itu asing. Baik, Bang Ruhut gimana nih terkait dengan perlu penjelasan resmi sebenarnya sehingga kalau mau mengangkat kembali harus ada. Beliau diistirahatkan, kurang resmi apa udah Presiden jelaskan. Masalah pemberhentian diberhentikan. Iya, itulah diberhentikan kan udah dijelaskan. Bukan diskors kok. Bukan diskors. Diberhentikan. Udah kurang kan ini kan ceritanya. Tak penjelasan. Dan oleh karena itu pembatalan itu juga kemudian seluruh keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang bersangkutan sebagai menteri itu juga batal. Ya, jadi kan surat keputusan itu kan disertai dengan pengangkatan. Betul. Pengangkatan itu disertai dengan surat keputusan presiden tentang pengangkatan. Pemberhentian juga diikuti dengan surat keputusan pemberhentian. Dan oleh karena itu keputusan-keputusan yang kemarin 18 hari itu juga sebenarnya harusnya ditunda juga. Nah, jadi kita tahu sekarang ada PLT yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim. Nyatanya 20 hari dia itu jadi pegangan bagi Pak Luhut melanjutkan. Karena dilihat Pak Luhut memang hebat kok semua kebijakan dia walaupun 20 hari sampai kemarin ada 22 poin. 20 hari di mana, kalau bagi kita Bang Ruhut bagaimana, itu Bang? hanya melanjutkan kekeliruan. Kekeliruan gimana maksudnya? Kekeliruan salah satunya adalah pemberian rekomendasi izin ekspor kepada Freeport 1,4 juta metrik ton itu keterlaluan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, Bang Ruhut salah satunya ikut mensahkan itu. Ini pelanggaran terhadap undang-undang. Apakah ini harus diteruskan pelanggaran terhadap undang-undang ini? Kita melihatnya ya kecuali dapat duit dari Freeport. Bos kalian itu bicara politik 2 tambah 2 bukan 4. ini bukan politik. Ini hukum. Undang-Undang nomor 4 2009 itu salah. Bang Ruhut salah satu orang yang ikut mensahkan kalian itu. Karena aku tahu pemikiran kalian kan nggak enak kalau aku bilang siapa di belakang kau nanti kau marah. Loh, saya tidak punya di belakang. Siapa bilang nggak punya di belakang? Nanti makin kusut. Silakan ngomong, Bang. Kalau memang ada. Hati menjadi fitnah seperti Abang bilang. Kau saya tidak ada orang di belakang. Bos, saya ini baik. Kau hidup kau dari SDM kok. Kau pengamat proyek-proyek SDM kau yang tanganin. Betul atau tidak? Yang mana? Hati-hati Bang. Ini sudah kau tadi yang bilang. Ini tadi. Ingat nggak sebelum kita main? Saya itu menjadi pengamat di sana karena di sana banyak masalah. Bukan, ingat. Banyak masalah. Kembalilah. Banyak masalah di sana yang perlu kita luruskan. Tadi belum begini, Bang. Saya pengamat, ini kami tadi sebelum mulai. Gini aja, Bang. Saya pengamat, tapi juga ada gawe. Ini banyak itu direkam. Sekarang abang enggak, ayo, itu direkam. Sekarang ayo, jangan lagi cari pejabat semua di Menteri SDM, Kementerian SDM yang pernah mensering saya proyek. Ini bukan tadi dia yang ngomong. Ya, ini kau baru datang kau telat. Jangan lari-larikan masalah. Dia yang lari-lari. Saya pengamat. Sekarang kita kembalikan masalah. Saya pengamat juga. Enggak. Boleh ada kerjaan sekarang begini. Udahlah nggak apa-apa. Kalau ada juga nggak apa-apa. Abang cari orangnya di Kementerian SDM. Karena itu yang pernah memberikan proyek ke saya. Dia akhirnya sudah bisa menerima. Tapi ada juga nggak apa-apa. Kenapa? Udah ada cari di sana siapa yang memberikan proyek ke saya. Jak TV jangan terpengaruh isu yang dilontarkan oleh Pak Ruhut. Ini lari nih masalah. Kalau Bang Ruhut memang begitulah kayaknya. Lari masalah ini. Bisa bilang lari. Apalagi kalau nanti dia kembali kan kita belum tahu. Kita lihat. Kalian bisa pengen. Saya juga bisa bilang bahwa keluarnya surat keputusan untuk memberikan izin konsentrat ekspor PT Freeport itu juga pelanggaran terhadap undang-undang. Dan bisa diwarnai dengan uang juga. Oh iya, sangat bisa diwarnai. Pak Luhut bisa terima, Presiden bisa terima. Itu kebijakan siapa? Yang Pak Luhut. Jangan. Loh, itu bukan Archandra. Dia melanjutkan kebijakan yang lama loh. Kebijakan itu. Mulai bela. Itu Sudirman Said. Bela, ayo. Mainkan. Presiden nggak terima uang. Saya bisa ngomong gitu. Mainkan. Ayo, kebijakan siapa?
Bukan Archandra dan Yulianto. Jangan bilang orang Padang, keluarga Archandra sakit hati. Enggak. Dia sekarang jadi ustadz kemana-mana, membawa saya hormat dengan Pak Archandra. Jangan kau bilang saya hormat. Ya kenapa kau bilang dia secara pribadi? Tapi kan kau yang keluarganya juga. Kalau saya sebagai keluarga Archandra sakit hati. Coba aja, Pak. Untung kok nggak keluarganya, karena keluarganya nggak ada yang sakit hati. Termasuk Archandra, dia nggak sakit hati kok. Iya. Inilah kenegarawanan masalah dia. ini Jangan harusnya diselesaikan sebelum beliau diangkat. Masalah ini dikelirkan soal keluarga negara. Bos, saya pikir ini bagus. Pasti Pak Archandra dalam konteks ketika dipanggil oleh Presiden, Pak Archandra pasti mengemukakan masalahnya bahwa Pak Presiden, saya sebenarnya pernah ada masalah seperti ini. Saya rasa disampaikan oleh Pak Archandra ketika dipanggil. Tapi biasanya Presiden kan gampangin. Ini Presiden amatiran nih, rapopo. Ya kan? Ini berapa kali soal Brexit, soal tax amnesty, gampang, rapopo. Ya akhirnya gini. Nah, saya merasa Pak Archandra Tahar ini justru jadi korban. Dia nggak korban, Archandra ketemu sama saya pada waktu itu. Karena dia nggak mengerti, ya. Dia tetap bilang dia warga negara Indonesia, paspornya masih berlaku sampai 2017. Paspor, iya. Kalau itu makanya apalagi saya bilang, aku kan bicara fakta hukum aja. Fakta hukumnya, Bang. Paspornya berlaku. Undang-undang kewarganegaraan kita mengatur ketika seseorang itu sudah kita tidak mengenal duit kewarganegaraan. Dia bilang dia bukan Amerika kok. Ya pokoknya gini lah Pak Ruhut. Dia punya paspor Amerika. Iya, di situ dituliskan nationality itu apa, Bang? Kewarganegaraan. Ini aku gini, kita di salah satu TV ada video yang kau bilang mau datang dari Amerika. Oh iya. Mana itu video? Sekarang kan buktinya sudah beredar. Mana itu video? Video di sini lagi. Enggak, ini yang jadi kau faktanya bahwa dia punya paspor Amerika, diangkat menjadi diangkat menjadi menteri. Abang bilang tadi tidak punya kewarganegaraan. Kalau tidak punya kewarganegaraan, mestinya dia diurus UNHCR sebagai pengungsi. Video waktu dia disumpah mana? Mana janji kau? Waktu kita di salah satu acara. Selesai kok. Ya, masalah sudah selesai, itu sudah diberhentikan. Temanya mengangkat kembali ya, Chandra. Nanti kita akan buka lagi. Boleh, ayo ya. Ya sudah. Bos, dia udah warga negara Indonesia. Nanti kalau diangkat kita akan buka lagi. Ayo. Dengan kondisi sekarang Archandra sudah menjadi warga negara Indonesia. Dalam proses kita belum tahu dia udah warga negara Indonesia. Kalau sudah jadi warga negara Indonesia, siapapun warga negara Indonesia boleh. Pertanyaan masalahnya bukan itu. Telah terjadi pelanggaran. Dan itu tidak bisa hilang gara-gara terus kemudian yang bersangkutan jadi warga negara Indonesia. Sebagai orang hukum kita tahu telah terjadi pelanggaran konstitusi. Yang itu harus diurus dulu begitu sampai selesai. Presidennya. Jadi kalau saya akan gugat, akan saya adukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya tunggu. Tunggu saya DPR. Tunggu saya Pak Ruhut. Kami akan adukan ini. Tapi kemudian terima itu dan tindak lanjuti telah terjadi pelanggaran itu aja keinginan gua. Jangan gertak sambal. Kita mesti bangga seorang presiden positive thinking. Waktu dia bilang dia warga negara Indonesia, ya udah. Ya kenapa diberhentikan? Taunya ada kejadian kenapa ini. Dibenahi. Kan dibernahi, dia diberhentikan dulu. Akhirnya sekarang kan lagi kebakaran jenggot karena ada dua. Ada yang kepingin kembali, ada yang merasa GR, dia mau menjadi menteri SDM. Gerindra ini oposisi, Pak Ruhut. Gerindra ini oposisi, nggak ada kepentingan dengan kekuasaan. Kita akan selalu kritik. Oh iya, kalau Gerindra nanti 2019 kita main lagi, ya kan mau maju tuh calon presiden. Oke, baik. Ini makin melebar nih, kita tahan sekarang siapapun jadi presiden karena kehendak Tuhan. Pak Jokowi sekarang kehendak Tuhan. Kita dukung dia sampai 2019. Jangan ngerekor. Bang Ferry, Bang Ruhut, tahan dulu. Makin melebar, kita harus break dulu. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut bersama kami di Pro Kontra.